Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti menanyakan tentang umatnya padaku. Pasti nanyakan kepada umatnya kepadaku. Ummatuhu wala adri aina ummatuhu. Dan saya tidak mengetahui mana umatnya tersebut. Ya. Watah zambu waya haza qabruhu watang sakul artu. Kemudian kubur itu tersebut membuka. Bukalah, ya. Buka kubur itu merekah. Begitu merekah tersebut, istilah ada lubangnya, terus keluar sinar, cahaya menembus sampai ke arsy. Wa yaqumu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun dari kuburnya, ya. Yang fudul turaba an ra'sihi. Terus ngibas-ngibaskan ini. Pasirnya banyak, dikibas-kibaskan, debu-debunya itu banyak. Dikibaskan. Itu dikibas-kibaskan, disilak-silakan, terus ini istilah namanya orang bangun tidur, ya. Dikubur sudah lama, ya. Dari kepalanya itu ini sapu-sapukan, debunya banyak. Wayang duru an jaminihi wa an syama'ilihi wa in syama wa an samalihi. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menoleh kanan, menoleh kiri. Kok tidak ada siapa-siapanya? Tanahnya datar, rata, putih, tidak ada apa-apa siapa. Toleh sana, toleh sini, tidak ada siapa-siapa. Ya. Fala yura minal imarati syai'an. Dan tidak ada keramaian sama sekali. Tidak ada keramaian sama sekali. Sunyi, sepi. Tidak ada siapa-siapa. Ya. Begitu bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada siapa-siapa tersebut. Wa yara Jibraila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril, Israel, Mikail. Dilihat cuma malaikat 4. Lainnya tidak ada. Ya. Terus Nabi Muhammad bilang fayaqulu ya Jibril. Malaikat Jibril. Ayu yaumi hadza? Hari apa ini Jibril? Kok sepi, tidak ada orang? Tidak ada yang merame-ramekan, tidak ada orang. Dia hari apa ini Jibril? Hari apa ini Jibril? Fayaqulu hadza yaumul hasrati wa yaumun nadamati. Ini Muhammad, hari ini harinya penyelesaian. Penyengsaraan gitu Pak. Penyengsaraan. Terus hari penyesalan. Harinya sengsara dan harinya penyesalan. Hari sengsara dan hari penyesalan tersebut. Ini hari penyesalan Muhammad, ini hari penyesalan. Terus wa hadza yaumul qiyamah wa yaumul syafa'atika. Dan ini harinya hari kiamat, hari di waktu kamu akan memberikan syafaat kepada umatmu Muhammad. Ya. Hari di mana kamu akan memberikan syafaat pertolongan kepada umatmu. Wa yaqulu Jibril. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ya Jibril, aina ummati la'allaka taraktuhum ala syafi'i jahannam." Di mana umatku Jibril? Kali kamu menggiring umatku itu kau istilah bahasa ini, istilah apa kasarnya? Kamu datang ke sini paling membawa kabar bahwa umatku itu kau giring ke tempat tepian ke neraka jahanam ya, supaya kamu mengabarkan aku di sini itu ya. Tuh perasaannya gitu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat khawatir dengan umatnya. Sangat khawatir pada hari itu. Pasti dicari umatnya.
Dari mau meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat umatnya, bangun dari kuburnya ingat juga sama umatnya. Berat. Spesial benar umatnya Rasulullah. Masya Allah. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Masa sih kita tidak cinta dengan Rasulnya? Harus kita mencintailah, harus menyayangi kita, mentakdimkannya, ya. Perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jita li anna tukhbirani bihim." Kau mengabarkan kayak gitu, mau di sini ngabarkan aku kayak gitu, umatku kau giring ke neraka jahanam ya? Enggak, kata malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, fayaqulu Jibril, ma'adallah ta'ala. Ya Muhammad, aku berlindung kepada hal-hal semacam itu, sifat seperti itu Muhammad. Ya Rasulullah, aku berlindung untuk seperti itu, mempunyai sifat-sifat seperti itu ya Rasulullah. Waladhi ba'asaka bil haqqi, demi zat yang mengutus kamu dengan kebenaran menjadi nabi. Nabian menjadi umat nabi tersebut. Man angsyaqatul ardi ana hadi qablaka. Tidak ada bumi yang terbelah, tidak ada bumi yang terbuka tersebut, tidak ada bumi yang bisa berlubang tersebut kecuali lubang kuburmu tersebut, belahan kuburmu tersebut. Sebelum kamu dikeluarkan dari kuburnya, semuanya bumi merata. Jadi Nabi Muhammad terlebih dulu dibangkitkan. Manusia yang paling pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan terlebih dulu. Ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya tersebut. Terus lepas itu apa? Wa yad'u taji ala ra'si wa yalbasu halala. Terus malaikat Jibril mengambil mahkota yang terbuat dari emas mutiara terataskan iman, intan tersebut. Taruhkan di mahkota ya, mahkota taruhkan. Nah, untuk saat inilah kau memberikan syafaat kepada umatmu. Kasih ini. Terus dikasih buruk. Wayar kabul buruk. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki buruk tersebut. Wayaqulu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya akhi ya Jibril, dulurku Jibril, malaikat Jibril. Nama ashabi Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aliin." Di mana kuburnya sahabat-sahabatku itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mana sahabatku ada? Mana sahabat-sahabatku itu? Tunjukkan ada malaikat Jibril. Lalu apa? Faidahum yakumu biidnillah. Kemudian tahu kuburnya 4 sahabat tersebut itu mengeluarkan cahaya. Begitu mengeluarkan cahaya, terlihatlah mereka tersebut, beliau-beliau tersebut bangun dari kuburnya. Begitu bangun dari kuburnya tersebut, ya, dengan izin Allah Taala, wa ya'ti malaku ma'ahu wa ma'ahu qululun halalun wa yarqabu wa buraki yalbisuna wa yarkabuna wa yakumuna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat tersebut itu mendatangi, terus mengambil kasih mahkota semuanya. 4 sahabat dikasih mahkota semuanya, dikasih mahkota. Terus dikasih buruk. Ya, dikasih buruk. Dikasih pakaian yang terbuat dari pakaian buruk semuanya, mahkota. Terus dikasih pakaian dari sutra tersebut. Wa yaqumu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat 4 tersebut. Ya. Summa yakhrujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa mana ini? Yakhrujun Nabi sallallahu alaihi wasallam Israfila alaihi sallallahu alaihi wasallam. Summa yakhirun Nabi alaihi salatu wasallam sajidan bagian yakulu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut sujud langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menangis. Sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menangis.
Menangis apa? Menangis apa? Sujudnya itu ummati. Bilangnya umatnya. Sujud sampai menangis itu prihatin dengan tentang umatnya tersebut. Jadi prediksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang ternyata benar. Karena kekhawatiran itulah. Makanya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat tersebut akan terbagi menjadi 12 bagian. Yang sekian ratus bagian, yang 100. Semuanya umat itu akan manusia itu akan terbagi menjadi 120 barisan. 120 barisan tersebut akan terbagi lagi menjadi 20 bagian, 20 baris tersebut. Terus akan terbagi lagi menjadi 3 baris tersebut. 3 baris itu untuk Rasulullah Sallallahu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terbagi lagi menjadi 12 bagian. Masya Allah. Kita cuma yang sebagian, 1 bagian tersebut. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ya, yang 1 bagian tersebut ya. Masya Allah. Subhanallah ya. Ummati summa yati min kibalillah sautun ila Israfila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengutus malaikat Israfil tersebut. Israfil datang, malaikat Israfil tersebut an ingfuh fisur, tiup sangkakala, tiuplah. Jadi sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil kemudian ya. Ya. Seperti di sini setelah ditiup fayangfihu fatakhrujul arwaha ka'annaha nakhlu. Setelah ditiup sangkakala tersebut, roh-roh itu keluar semuanya. Dari alam roh tersebut, roh itu keluar semuanya. Ya, semuanya roh itu semuanya itu. Baik roh macam-macam semuanya itu. Ka'annaha nakhlu. Roh itu seperti lebah. Kumpulannya lebah memenuhi jagat raya ini. Roh ini akan memenuhi jagat raya itu. Seperti suaranya lebah. Jadi kelompok seperti itu. Bunyinya kayak itu. Bunyinya. Ya. Setelah itu gimana? Qad alamatum ma bainas sama malaat bainas sama ma bainas samai wal ardi. Jadi roh itu memenuhi langit dan bumi. Ini roh ini akan dipenuhi, langit dan bumi ini akan dipenuhi oleh roh-roh tersebut. Begitu sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil tersebut. Pembangkitan. Ya. Bangkitan itu. Roh yang dibangkitkan itu ya. Sangkakala yang membangkitkan itu. Semuanya itu dibangkitkan. Memenuhi jagat raya ini. Dipenuhi ini. Masya Allah. Fatadkhulul ilal ajasadi. Lalu roh-roh tersebut itu masuk ke jasad-jasad mereka-mereka yang sudah mati. Roh tersebut. Ya. Roh itu masuki jasad-jasad kepada yang dia. Dalilnya mana? Dalilnya summa nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yangdurun. Summa nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yangdurun. Surat Al-Zumar ayat 68. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi oleh malaikat Israfil. Tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Roh itu masukkan lagi ke jasadnya. Ya, begitu masukkan jasadnya tersebut, jasadnya masih mati. Ya, menunggu di padang mahsyar. Ya, menunggu di kuburnya itu sampai 40 tahun tuh. Belum di padang mahsyar, menunggu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunggu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ila akhir ayat, maka semuanya manusia tersebut, semuanya makhluk tersebut bangkit dan menuju ke padang mahsyar. Padang mahsyarnya sana di Baitul Maqdis. Kita akan kumpul di Baitul Maqdis sana. Tanah putih. Itu tanah putih itu akan dikumpulkan di sana semuanya. Ya. Terus setelah
malaikat berkumpul di sana semuanya, bangsa jin, ya dah, maupun manusia kecuali malaikat. Jin, manusia, roh-rohnya, jasadnya semuanya akan kumpul di Baitul Maqdis. Kecuali para malaikat tersebut. Ya. Dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Mu'adz bin Jabal. Ya. Fa bu'isul khalaiqi ila masyari minal jinni wal insi ghairil malaikati. Aku berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diceritakan dari Mu'adz bin Jabal tersebut. Ya ma yunfahu fihi suri fatatuna afwajan. Surat An-Nisa. Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok afwaja, itu berkelompok-kelompok. Mendapatkan apa? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertanyaan tentang masalah hari kiamat. Ya, manusia itu dibangkitkan secara berkelompok-kelompok tersebut. Itu dari Mu'adz tersebut bin Jabal tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu gimana? Menangis. Selama menangis tersebut sehingga basahlah pakaian semuanya bagian beliau tersebut karena air matanya mencucuri pakaiannya tersebut. Saking takutnya. Lalu beliau tersebut bersabda, "Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya mengenai sesuatu yang besar. Umatku akan dihimpun menjadi 12 kelompok atau 12 bagian." Masya Allah. Umatnya akan terbagi menjadi 12 bagian. Ya. Akan menjadi 12 kelompok tersebut. Wa nasyuru ya Mu'adz sa'altani an amri azimin tasyur ummati ala nabi asrata sinfan. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terbagi menjadi 12 kelompok. Mudah-mudahan kita yang satu kelompok, yang kelompok najah ya. Mudah-mudahan Allahumma amin. Sangat berat sekali. Ya. Masa kita itu hanya ibadah kayak gini, gak kadang-kadang kita mengharapkan surga dan lain sebagainya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita itu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus al-awalu yang pertama, al-awalu yasyuruna min kuburihim laisa lahum yadan wala rijlan. Yang pertama, umatku akan terbagi menjadi 12 kelompok. Kelompok yang pertama yasyuru min kuburihim laisa lahum yadana wala rijalana. Ya. Dia dihimpun, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya, tidak memakai yadani, yaitu memakai apa itu, tidak punya tangan, wala rijlani, dan tidak punya kaki. Tidak punya 2 tangan dan juga tidak punya 2 kaki. Yang pertama. Jadi Nabi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti dikumpulkan, digiring di padang mahsyar. Ya, akan dikelompokkan 12 bagian. Yang pertama digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Masya Allah. Hal semacam ini pernah ditanyakan oleh para sahabatnya. Ya Rasulullah, bagaimana jalannya? Ya. Bagi Allah taala itu enggak mudah, bagi Allah Subhanahu wa taala itu hal semacam itu sangatlah mudah. Tahu enggak ular? Ular punya kaki enggak? Nah, bisa berjalan kan? Punya sisik kan? Nah, ya, itu binatang ular itu tidak punya kaki, punya sisik, tapi bisa berjalan seperti itulah. Ya. Sekarang tengkuyung punya kaki enggak? Begicot. Punya kaki enggak? Dia punya kepala, bisa berjalan juga. Ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama digiring, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala itu
orang yang tidak punya kaki dan tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Fayunadi munada, kemudian ada suara panggilan dari min kibali rahman, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada panggilan. Ya. Haula'il ladzina ya'dunal jirana. Apa kesalahan orang tersebut? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia itu dihimpun, digiring di padang mahsyar tersebut, ya enggak, dengan keadaan sedemikian rupa. Apa kesalahan mereka? Ya, apa kesalahannya? Fahadza jazaa'uhum wa misarahum ilan nar. Apa kesalahannya? Kesalahannya ini cuma ini. Kesalahannya, nah ini hati-hati ya. Nah ini hati-hati ini sebagai tetanggaan ini disyarahkan. Ya. Ini kesalahannya. Haula'il ladzina ya'dunal jirana. Mereka tersebut orang-orang yang suka menyakiti tetangganya. Orang yang dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, ini orang-orang yang suka menyakiti tetangganya. Baik membuang sampah, membuang limbah, omongan, perkataan, dolim, menjarahi, itu semuanya. Ya, gosiping, gibahi dan lain sebagainya. Ini nanti digimpun oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Ya, tidak punya tangan, tidak punya kaki, yang suka menyakiti perasaannya. Ya, yang sudah menyakiti jasmaninya, jasadnya dan lain sebagainya. Ini haula'il ladzina ya'dunal jirana. Mereka yang suka menyakitkan tetangganya. Masyaallah. Ya. Dalam surat apa? Surat An-Nisa diungkapkan. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa jaridil qurba. Ini wa jaril junubi wa sahibi bil jambi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah, beribadahlah, menyembahlah kamu kepada Allah. Wala tusyriku, dan janganlah kamu sekali-kali mensekutukan Allah taala bihi, kepada sesuatu, syai'an, yang sesuatu ya. Wabil walidaini, ya ini kepada kedua orang tua. Ya. Ihsanan, untuk berbuat baik. Arti ihsanan itu anak yang paham tentang keadaan orang tuanya. Bukan berarti anak itu membelikan pakaian, dan lain sebagainya. Yang perhatian, yang paham tentang keadaan orang tuanya. Selalu membantu, selalu patuh, selalu tunduk. Ini semuanya itu, ya. Nah ini ada yang akan itu. Nah, ya, memberikan apa? Ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidil kurba, kepada sanak keluarga. Pada sanak keluarga, tepung silaturahmi, jangan putuskan. Waliyatama, orang-orang yang anak yatim, jangan menghardik. Ya. Dalam Al-Quran diterangkan tidak boleh menghardik atau manipulasi terhadap anak yatim tersebut. Ya dah. Wal masakin, orang-orang yang miskin, disantuni. Ya, kasihi semuanya. Wajaridil kurba, tetangga yang dekat. Wajaril junubi, tetangga jauh, tetangga yang dekat. Tangga jauh, tangga dekat. Santuni, sambangi, ya, jangan sakiti hati. Wasahibi bil jambi, ya dah, sahabat-sahabat kita yang dekat, ya, sahabat-sahabat kita, sahabat karib, ya. Wabani sabil, ibnu sabil, orang-orang cari ilmu tersebut. Wa ma malakat aimanukum,
harta benda yang kita miliki semuanya. Ya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak suka kepada orang yang suka lagak. Sombong, suka lagak. Sombong, suka lagak. Inilah akan digiring oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa ada tangan dan tanpa ada kaki. Fahada jazaa'uhum masirahum ilan nar. Ini balasannya kepada orang yang seperti itu. Masirahum ilan nar, tempat kembalinya ilan nar, neraka. Masya Allah. Ya. Dikaulihi ta'ala, karena ada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tadi itu, wal jaridu dalbil wajaril dawil kurba dzul kurba wal jaril junubi, ya. Tetangga jauh, tetangga dekat. Tetangga jauh, tetangga dekat. Ya, tetangga dekat, tetangga jauh. Semuanya kita sambangi. Jangan sakiti hati mereka. Ini maknanya umum. Maknanya tetangga dekat, tetangga jauh ini tidak diperuntukkan juga dikhususkan untuk kaum muslimin. Tapi yang kafir pun sambangi. Yang non muslim pun. Yahudi kah. Asalkan dia baik, kita silaturahmi. Ya. Kankah baik? Jangan membuat kerusuhan. Membuat keonaran di kampung. Itu tetangga kita dan lain sebagainya. Saling menjaga kampungnya, saling melestarikannya dan lain sebagainya. Jangan kau sakiti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakiti tetangga itu sama halnya menyakiti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan kau pikir punya Cina mah, jangan punya orang kafir mah. Jangan, kalau tetangga kita jangan perlu kita lindungi sama kita itu punya perasaan, ya. Nanti digiring dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya kaki dan tangan kamu. Masya Allah. Terus yang kedua, wasaniyah suruh min kuburi ma'ala suratil inzir. Yang dua kelompoknya kita terangkan, ya. Yang satu kelompok tanpa ada tangan dan kaki. Terus yang dua kelompoknya digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya ala suratil inzir. Ya. Bentuknya seperti babi hutan yang legam. Masya Allah. Ya, dikirim dengan bentuk seperti itu. Hitam legam. Fayunadi munada min kibalai rahman. Lalu ada panggilan. Ada seruan. Hei, kulak itu semuanya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Hei, kulak semuanya. Haula'il ladina yatahawanu nabi salat fahada jazaa'uhum wa misarahum ilan nari qali ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Surat Al-Maun. Ya dak. Yang orang dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang berbentuk seperti babi hutan tersebut, haula'i, mereka tersebut alladzi yatahawanu, orang-orang yang menggampangkan, ya, mengulur-ngulur waktu sholat, bis sholat. Gampang mah nantilah, belum komat mah. Nanti bah masih adzan mah, subah mah. Ini orang dah kamat, pemain gitu, dan lain sebagainya. Masya Allah. Kalau nanti dihimpun oleh Allah Ta'ala, dibangkitkan dari kuburmu seperti babi kamu, seperti babi hutan kamu. Orang yang mengampangkan waktu sholat. Hitam legam, tidak berupa kau, ya. Tempatnya gimana? Ini karena ini balasannya orang-orang yang selalu mengampangkan, mengulur-ulur waktu sholat tersebut. Udah tahu ke sini sholat subuh sudah datang sebelum adzan tersebut sudah datang. Tapi begitu lepas ke sini tersebut masih juga masbuk, masih juga sholat sendiri, masya Allah. Bukan malah jamaah, malah sholat sendiri. Masya Allah. Padahal sholat jamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri. Nah, untuk apa dari masjid, dari rumah ke sini untuk tidak menjalankan sholat jamaah? Kalau sholat sendiri itu, ya kan, sholat sendiri itu. Masya Allah. Terlalu bodohnya itu mereka itu. Terlalu bodohnya semacam kayak itu. Udah datang ke masjid, malah waktu sholat malah
dihambur-hamburkan di dalam WC, dihambur-hamburkan dalam masjid. Dia gimana itu ya? Wudu pun lama, istilah tidak. Jadi selalu meremehkan waktu sholat tuh. Sholat itu jamaah gampang Pak. Alasannya itu ini dan lain sebagainya. Nanti kau dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuknya sejelek-jeleknya bentuk, yaitu seperti babi hutan. Tuh. Wajaridil jumin. Jelas? Al-ayah haulai yatahawanu fahada jazaa'uhum wa misarahum. Dan ini balasannya orang yang mengampangkan waktu sholat. Ya enggak? Yang mengampangkan dia sholat masih tetap dapat pahala kayak gitu, dapat siksaan seperti itu. Apalagi yang meninggalkan sholat. Fahada jazaa'uhum masirahum ilan nar. Inilah balasannya orang-orang yang mengampangkan waktu sholat. Ya, mengampangkan waktu sholat dan tempat kembalinya ilan nar. Ya, dalilnya liqauli ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul, celaka besar lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat saja pun celaka, apalagi yang tidak sholat. Yang celaka itu apa? Yang tadi itu yang menggampangkan waktu sholat. Dia sholat masih tetap sholat, tapi mengulur-ngulur waktunya sholat. Jamaah diulur-ulur dan lain sebagainya. Udah tahu, udah kamat, sudah apa dan lain sebagainya. Masih nyantai gak di WC, masih nyantai gak merokok, masih nyantai gak dan lain sebagainya. Masya Allah. Nanti kau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kuburmu, bentukmu seperti babi hutan. Masya Allah. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya lupa waktunya, ya, gampangkan. Apalagi tidak sholat, waktu lupa saja kan? Dan neraka, tempat kembalinya neraka. Apalagi sampai sama sekali tidak menjalankan sholat. Sholat itu membawa keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu meneguhkan keimanan kita, ya. Sholat kita mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai menjadikan suatu dasar kita masuk surga. Walaupun surga itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan, ya, walaupun kita itu masuk surga itu bukan karena sholat, karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak sholat itu bisa mengundang rahmatnya Allah Taala. Amal baik, ibadah itu mengundang rahmat Allah Taala, mengundang berkah, mengundang hidayah. Tanpa adanya itu hidayah itu tidak bisa melekat pada kita, rahmat itu tidak bakalan turun. Dengan sebab itulah jalannya rahmat hidayah itu seperti itu. Ya, maka ini jamaah, kita suruh jamaah, ya jamaah karena itu perintah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan hati kita, keimanan kita, dan kita masih ditetapkan, diteguhkan dalam istiqomahnya melaksanakan ibadah sunnah maupun ibadah wajib kita. Allahumma amin. Mudah-mudahan pada waktu hari ini kita diberkahinya. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika adim sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wali walidina al-masyana alaikhanina wali ma'alina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umritina wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ta'atika wa ma'siyatika wa bifadlika mangsiwak. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihi ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatina salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Da'wan fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kita masih 2 golongan ya, tinggal 10 lagi ya. Assalamualaikum.